Di SMA negeri di suatu kota, dengan latar belakang Teluk Indah yang membiru, menjadi saksi bisu persaingan dua hati remaja. Di antara ratusan siswa, sosok Elvi selalu mencuri perhatian. Tinggi semampai, dengan balutan jilbab yang anggun, kecantikan dan keramahannya memancarkan aura yang membuat banyak mata terpana. Tak terkecuali dua siswa sekelasnya yang memiliki nama depan sama, Divan Chandra dan Divan Anugrah. Divan Chandra, anak tunggal dari keluarga pengusaha sukses di kota itu, datang ke sekolah mengendarai motor sport berwarna merah menyala. Meskipun secara akademis biasa saja dan parasnya tidak bisa dibilang tampan, kekayaan orang tuanya memberinya daya tarik tersendiri. Ia mudah mendapatkan apapun yang diinginkannya, termasuk perhatian. Di sisi lain, Divan Anugrah adalah kebalikan Chandra. Berasal dari keluarga sederhana, ia dikenal sebagai siswa yang pintar dan memiliki wajah yang tampan serta senyum yang menawan. Ia tidak memiliki kemewahan materi, namun kecerdasannya dan kebaikan hatinya membuatnya disukai banyak teman. Sejak awal semester, jelas terlihat bahwa keduanya menaruh hati pada Elvi. Divan Chandra dengan caranya yang dominan dan penuh percaya diri, seringkali menghampiri Elvi, mengajaknya bercanda, bahkan tak jarang memamerkan motornya di hadapan Elvi dan teman-temannya. Elvi sendiri terlihat menikmati perhatian yang diberikan Chandra. Ia sering tertawa mendengar celotehnya dan tak menolak saat Chandra mengajaknya ke kantin atau sekedar berkeliling sekolah setelah jam pelajaran usai. Divan Anugrah memilih cara yang lebih hati-hati dan tidak terlalu kentara. Ia mengagumi Elvi dari jauh, memperhatikan kebaikan hatinya saat membantu teman atau keaktifannya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Beberapa kali, ia memberanikan diri meminjam buku catatan Elvi dengan alasan ada materi yang tertinggal. Saat mengembalikan buku itu, terselip selembar kertas kecil berisi kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, diikuti catatan kecil, ingin belajar bahasa Inggris bersamamu, Elvi. Bagaimana menurutmu? Selain itu, Elvi juga menerima beberapa pucuk surat tanpa nama pengirim yang diletakkan di lokernya atau diselipkan di antara buku pelajarannya. Surat-surat itu berisi puisi-puisi sederhana namun menyentuh, ditulis dalam bahasa Indonesia yang indah. Elvi merasa ada getaran aneh setiap kali membaca surat itu. Ia punya firasat kuat bahwa Divan Anugrah lah penulisnya. Kecerdasannya, pemilihan katanya, terasa sangat familiar meski tanpa nama. Firasat Elvi itu ternyata benar. Dalam hati, Elvi merasa ada koneksi yang berbeda dengan surat-surat misterius itu, sesuatu yang tidak ia rasakan saat bersama Divan Chandra. Namun, dalam keseharian di sekolah, Elvi lebih sering terlihat bersama Divan Chandra. Kemanapun ia pergi setelah pulang sekolah, Chandra selalu menjemputnya dengan motor sportnya. Mereka terlihat menikmati waktu bersama, entah sekadar makan bakso di pinggir jalan atau menonton film di bioskop mall kota. Divan Anugrah hanya bisa melihat pemandangan itu dari kejauhan, terkadang tanpa sengaja berpapasan di koridor sekolah. Ia berusaha menunjukkan wajah biasa, namun di dalam hatinya, rasa cemburu tak bisa dipungkiri menusuk-nusuk. Suatu sore, kabar buruk mengejutkan seluruh siswa SMA. Divan Chandra mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motor sportnya di jalan utama dekat pantai. Ia meninggal dunia di tempat kejadian. Berita duka itu menyebar dengan cepat, meninggalkan kesedihannya mendalam, terutama bagi Elvi dan teman-teman dekat Chandra. Elvi sangat terpukul. Ia sering terlihat murung di sekolah, air mata beberapa kali tumpah saat pelajaran berlangsung, atau saat ia teringat kenangan bersama Chandra. Divan Anugrah, meskipun dalam hatinya ada rasa lega yang bercampur bersalah, tetap menunjukkan simpati dan berusaha memberikan dukungan moral sebatas yang ia bisa sebagai teman sekelas. Waktu berlalu, kesedihan Elvi perlahan mereda. Ia mulai kembali berinteraksi dengan teman-teman seperti biasa. Namun,
Kini, perhatiannya mulai beralih ke Divan Anugrah. Ia jadi lebih sering mengajak Divan berbicara, meminjam catatannya, bahkan sesekali mengajaknya belajar bersama. Sikap Elvi yang tiba-tiba berubah ini tidak luput dari perhatian Divan Anugrah. Awalnya, Divan Anugrah merasa sedikit senang dengan perhatian yang diberikan Elvi. Namun, semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia melihat perubahan sikap Elvi ini terlalu tiba-tiba, seolah ada kekosongan yang baru saja ditinggalkan dan kini Elvi berusaha mengisinya dengan kehadirannya. Ingatannya kembali pada surat-surat tanpa nama yang dulu terasa begitu istimewa, dan bagaimana Elvi tetap memilih bersama Divan Chandra yang jelas-jelas memiliki segalanya secara materi. Perasaan diduakan dan sedikit jijik mulai tumbuh di hati Divan Anugrah. Ia merasa Elvi mendekatinya hanya sebagai pelampiasan, karena kini Divan Chandra sudah tidak ada. Ia merasa cintanya selama ini tidak dihargai, dan kini, saat pilihan utama, Elvi telah tiada, barulah ia menoleh padanya. Suatu sore, setelah jam pelajaran usai, Elvi memberanikan diri mengungkapkan perasaannya pada Divan Anugrah. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengatakan bahwa ia merasa nyaman bersamanya, bahwa ia menyadari ketulusan Divan selama ini, dan ia ingin mereka bisa menjadi lebih dari sekadar teman. Divan Anugrah menatap Elvi dengan ekspresi datar. Tidak ada lagi kekaguman yang dulu selalu ia rasakan saat melihat gadis itu. Elvi, katanya pelan, dulu, saat kamu selalu bersama Chandra, aku tidak pernah memaksakan diri. Aku menyampaikan perasaanku lewat cara yang sederhana. Tapi sekarang rasanya berbeda. Kamu datang padaku setelah Chandra tidak ada. Apa ini benar-benar karena kamu menyukaiku, atau hanya karena kamu sedang mencari pengganti? Elvi terdiam, air matanya mulai menetes. Ia berusaha menyangkal, mengatakan bahwa perasaannya tulus. Namun, Divan Anugrah sudah mengambil keputusan. Ia merasa harga dirinya terluka. Ia tidak ingin menjadi pilihan kedua, apalagi hanya sebagai pengisi kekosongan hati seseorang. Dengan suara yang tegas namun tetap sopan, Divan Anugrah menolak cinta Elvi. Maaf, Elvi, ucapnya. Aku tidak bisa. Perasaan ini sudah berbeda. Aku tidak bisa menerima seseorang yang baru melihatku saat pilihannya yang lain sudah tidak ada.